Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salehatun, NIM 2030209054 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tempat tanggal lahir Musi Banyuasin 9 Januari 2001, alamat Karangagung Tengah, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Saya di sini akan menyampaikan pandangan saya terhadap bahasa Indonesia. Suatu hal terpenting yang perlu dipahami bahwa bahasa merupakan cerminan dari identitas suatu bangsa. Identitas sangat erat kaitannya dengan suatu sikap dari karakter. Karakter yang dimaksud adalah suatu kecerdasan berbahasa yang memiliki kemampuan dalam memilih berbagai kata yang baik untuk digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari di lingkungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang telah bisa dibendung, membuat bangsa Indonesia seakan terhipnotis dengan adanya perkembangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin sedikitnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan yang telah diterapkan EYD. Dengan berbagai perubahan terhadap masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, banyak orang yang lebih mendepankan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Mandarin daripada bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia hanya dianggap sebagai suatu bangsa yang tidak keren, tidak gokil, dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Kenyataan sekarang ini menunjukkan bahwa semangat generasi muda dalam memiliki bahasa Indonesia tidak dapat disamakan dengan semangat generasi muda pada tahun 1928 untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada generasi muda sekarang ini, mendalami pelajaran bahasa Indonesia hanya dianggap cukup ketika berada di bangku SMA. Alasan yang sering mereka ungkapkan adalah sebagai orang Indonesia tentu sudah mampu untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini jika kita amati secara seksama, pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab kenyataan masih banyak anak muda yang tidak bisa membaca, gagap dalam berbicara, dan sulit menulis untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, dan jika kita amati, nilai ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia selalu menduduki posisi nilai terendah dibanding mata pelajaran yang lainnya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa generasi muda sekarang cenderung menggampangkan dalam urusan berbahasa Indonesia. Jika hal ini terus bergulir dan dibiarkan begitu saja, maka cepat atau lambat bahasa Indonesia akan menjadi terpinggirkannya dengan adanya berbagai bahasa asing. Tidak adanya filterisasi terhadap akulturasi budaya yang masuk ke Indonesia merupakan salah satu dampak yang menjadikan maraknya penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat. Keanekaragaman bahasa yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, perlu dijadikan sebagai bahan dalam pemacu bangsa Indonesia untuk bisa melestarikan budaya sendiri. Hal tersebut harus dibarengi dengan penanaman rasa kecintaan terhadap bahasa Indonesia yang lebih, memulai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar keseluruhan lapisan masyarakat di Indonesia dengan cara pendekatan dan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman agar mereka lebih mudah menerimanya. Menurut penelitian UNESCO, pengenalan huruf, angka, dan konsep keseharian atau lingkungan sebaliknya diberikan dalam bahasa ibu yang dikenal anak. Sebaiknya di kelas 1 hingga 3, bahasa ibu digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia dapat digunakan jika ada konsep yang tidak ditemukan dalam bahasa ibu. Barulah berangsur-angsur diperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Situasi yang beragam seperti yang digambarkan di atas menjadi masalah dalam pendidikan Indonesia. Banyak sekolah, apalagi sekolah yang berlabel sekolah internasional yang selain mengajarkan bahasa asing sejak dini, juga menggunakan bahasa asing sebagai bahasa instruksional di sekolahnya.
Dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan pun diatur dalam pasal 33 UU nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal. Pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada suatu pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Pernyataan ini diperkuat oleh ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, generasi muda diharapkan lebih bisa berkompromi terhadap bahasa yang sudah ada maupun yang sedang berkembang. Dengan demikian, bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa asing dapat berjalan beriringan dan mempunyai peran yang seimbang dan berporsi masing-masing dalam pencapaian iptek dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia tetap harus kehilangan jati diri. Di Indonesia, situasi kemampuan berbahasa anak-anak, seorang anak dapat disebut sebagai seorang yang menguasai satu bahasa, menguasai dua bahasa, atau menguasai tiga bahasa. Seorang anak yang dibesarkan di daerah perkantoran ditambah dengan orang tua yang berpendidikan tinggi dan mampu berbahasa Indonesia dan mungkin bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sedangkan seorang anak yang dibesarkan di daerah pinggiran kota, mungkin dengan orang tua yang berpendidikan tinggi, mungkin pula tidak akan mampu berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia. Seorang anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dan mungkin terpencil hanya mampu berbahasa daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa seorang anak sejak dini mampu menjadi seorang yang menguasai banyak bahasa sekaligus. Dari kenyataan itu, pengajaran bahasa Indonesia tidak selalu harus diberikan sebagai bahasa pertama, melainkan bahasa kedua setelah bahasa ibu. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal yang paling sederhana. Dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan dilakukan sedini mungkin. Generasi muda sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menulis bahasa Indonesia dengan sempurna, dan lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Namun dibutuhkan pula dukungan dari pemangku kepentingan kebahasaan dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan untuk menjadikan bahasa Indonesia agar lebih maju, kreatif, inovatif, dengan tidak mengubah pola dasar kebahasaan yang baik dan benar. Sebagai contoh, Indonesia dapat meniru Korea Selatan dan Jepang yang berupaya mencerdaskan bangsanya melalui penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi modern ke dalam bahasa nasional mereka. Kebijakan ini akan lebih menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa melalui bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bersifat terbuka terhadap teknologi informasi dan penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sehingga penggunaan bahasa Indonesia dapat meningkatkan penguasaan iptek dan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Tidak ada salahnya jika seorang pengguna bahasa Inggris
terutama jika kawan bicaranya berbahasa Inggris akan kebetulan ingin melatih kemampuan pula berbahasa Inggris. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai orang Indonesia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita jangan terpengaruh oleh bahasa luar. Contohnya, karena kita orang Indonesia yang memiliki banyak suku, bangsa, sehingga seperti suku Jawa, Sunda itu, sehingga apabila kita menggunakan bahasa Indonesia maka komunikasi kita akan nyambung. Beda lagi dengan orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti Jawa dan Sunda. Dalam mereka berbicara, apakah pembicaraan mereka itu menyambung? Tidak, karena apa? Yang satu menggunakan bahasa Jawa dan satu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mereka dengan pembicaraan mereka tidak menyambung. Berbeda dengan orang Jawa bertemu dengan orang Jawa, mereka berbicara bahasa Jawa, pasti bahasa mereka akan menyambung. Karena apa? Karena mereka satu suku, bukan beda suku. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia dimanapun kamu berada. Dalam pengalaman saya banyak sekali menemukan orang itu menggunakan bahasa daerah dia sendiri dibanding dengan bahasa Indonesia. Tapi ada juga dari mereka yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa yang utuh akan NKRI. Bahwasanya dalam Sumpah Pemuda dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Bahwa telah dijelaskan dalam Sumpah Pemuda bahwasanya bahasa Indonesia itulah yang sangat penting yang harus kita pelajarin. Kita boleh menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris apabila kita bertemu dengan orang Inggris. Karena apa? Karena itu merupakan bahasa internasional. Tapi apabila kita bertemu dengan sesama beda suku, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila kita bertemu dengan satu suku, gunakanlah bahasa suku itu. Tapi jangan pernah meninggalkan bahasa Indonesia. Dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu berada, tetaplah gunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Dengan generasi muda seperti sekarang ini, banyak anak-anak muda yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Inggris untuk berkomunikasi antara negara satu dengan negara lain. Itu boleh, tapi utamakanlah bahasa Indonesia. Apabila kita berkomunikasi dalam dunia internet, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan harus menggunakan bahasa suku saja. Dan kita juga diajarkan untuk beretika pada diri kita. Apabila kita manusia, kita juga harus punya etika kita yang baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah salah satu contoh bahasa yang nasional karena telah ditetapkan dalam undang-undang dan pasal-pasal, dan bahasa Indonesia ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu presiden, MPR, DPR, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berpesan, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan yang diterapkan EYD. Berlatihlah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Utamakanlah bahasa Indonesia dibanding bahasa suku-suku. Berkomunikasilah menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.